Bertemu lagi di podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV. Hari ini kita dalam episode membahas tentang politik nasional. Yang sedang hits adalah Prabowo. Bersama kami ada Ketua Prabowo Mania 08 Sumatera Utara, Bang John Sari Sialoho. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Bersama kami juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Pemilu dan Demokrasi LIPDEM yang juga analis politik tetap di Pro Sumut TV, Bang Henry Sitorus Pane. Ya, selamat sore. Ya. Prabowo Mania 08, Jokowi Mania. Ada di kaos yang saya tulis tadi. Siap. Kata-kata Prabowo Mania, ada juga kata Jokowi Mania. Ya. Bang John gimana ini melihatnya? Ada dua person ini yang yang ditampilkan di kaosnya nih, Prabowo dan Jokowi. Baik, Bro Valdes, memang betul bahwa Prabowo Mania itu awalnya daripada Jokowi Mania. Ya, oke. Sebelumnya mereka juga pendukung sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Oke. Nah, sering waktu berjalan mereka melihat bahwa posisi-posisi kemungkinan peluang yang menang itu adalah Prabowo. Sehingga dengan demikian mereka menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Bergantilah judul itu yang tadinya Jokowi Mania berganti menjadi Prabowo Mania 08. Semenjak itulah mereka deklarasi bahwa mereka adalah pendukung dan salah satu relawan pertama-tama sekali yang berpindah atau beralih dari Jokowi, pro Jokowi, relawan-relawannya menjadi Prabowo Mania 08. Dikomandoi oleh ketuanya Eben Ezer. Salah satu tokoh relawan yang fenomenal juga ya. Yes, yang bisa kita lihat pertama kali mendeklarasikan yang relawan Jokowi menjadi relawan Prabowo. Yes. Iya. Kalau dalam struktur gimana ini Bang? Di struktur nasional kemudian masuk ke daerah gimana ya. Secara struktural yang di pusat itu disebut DPP ya. Nasional. Nah, setelah itu ada di tingkat provinsi. DPP ketuanya Ebenezer Immanuel. Ya, Immanuel Ebenezer. Ketua Dewan Pembina itu Pak Hasim Joyohadikusumo. Dewan penasihatnya itu Pak Prabowo. Oh, Dewan penasihat Pak Prabowo. Baru masuk ke daerah. Bang John Sari Sialoho sekarang dipercaya untuk memimpin Prabowo Mania 08 Sumatera Utara. Yes. Wah, mantap ya. Jadi sebagai ketua saya di sini yang telah deklarasi dan pelantikan sekaligus di tanggal 6 kemarin. Iya. Saya juga udah terbentuk kepengurusannya. Ketua Sekretaris Bendahara, ketuanya itu saya sendiri. Ada Bobi Ojulkarnain sebagai sekretaris, ada Ganda Hutagalung sebagai bendahara. Di Sumatera Utara, kabupaten kota gimana? Kabupaten perkembangannya? Ada beberapa yang sudah kita kasih mandat, tapi yang sudah terbentuk itu firm, udah berdasarkan SK itu di Taput sudah ada. Yang kedua Balige itu kita sudah deklarasi, yang dihadiri oleh 1.500 orang. Sudah deklarasi ya? Sudah. Bersama dengan kemarin itu ada Pak Hasim Joyohadikusumo, Iwan Bule, sekaligus dilantik oleh ketua kita Eben Ezer Immanuel. Berarti menyusul kabupaten kota yang lain ya, Sumatera Utara ya? Ya, target kita memang sebelum Pilpres ini kita akan coba berusaha bisa terpenuhi semua kabupaten kota 34. Kabupaten kota. Optimisme soal kemenangan Prabowo di Sumatera Utara gimana? Tentu kita akan lihat berdasarkan survei-survei ini. Ya kan? Nanti kita coba analisisnya dari Bang Henry Sitorus. Mainkan. Nah, mainkan. Kalau kita melihat kita optimis. Ya. Posisi terakhir itu dari survei itu sudah 50,2% kalau nggak salah. Kemenangan di tangan Prabowo. Ya. Nah, kita tidak berpuas diri dengan ini. Kita akan terus melakukan gerakan-gerakan untuk mensosialisasikan Bapak Prabowo ini adalah saat ini yang terbaik dan sudah teruji. Nah, saya kira itu. Prabowo Mania 08 ini lepas dari partai apapun ya, independen ya artinya ya. Ya, jadi memang kita
mengakomodir orang-orang yang tidak atau kurang tertarik dengan partai, tapi dia tertarik dengan Bapak Prabowo-nya, figur sebagai presiden, dia bergabung dengan boleh bergabung dengan Prabowo Mania 08. Valdes. Kira-kira pertimbangan dari apa kira-kira trik atau strategi atau cara meyakinkan bahwa dulunya pendukung Pak Jokowi yang grassroots-nya sekarang bisa berpindah ke Pak Prabowo. Prabowo Mania 08 gimana ini? Ada nggak resepnya gitu? Jadi resep politik maksudnya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kedekatan daripada Pak Jokowi dan kepatuhan, ketaatan, loyalitas daripada Pak Prabowo ke Pak Jokowi selaku presiden. Nah, ini merupakan satu kekuatan bagi kita bahwa visi mereka ini betul-betul membangun bangsa dan negara. Nah, siapapun itu yang tidak tertarik dengan partai, marilah kita bergabung, kita ajak mereka. Ya, kita ajak mereka. Jadi kita berharap ini Jokowi itu adalah presiden kita, sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang bagus, sehingga Prabowo ini juga inilah yang bisa untuk melanjutkan nantinya. Melanjutkan semua programnya. Inilah yang mau kita sosialisasikan. Iya. Sebelum ke Bang Henry saya, perpindahan ini kan sebenarnya banyak cerita-cerita ya di balik layar ya. Kalau Bang John lihat gimana perpindahan ini? Perpindahan sosok Immanuel Ebenezer dari Jokowi Mania, tadinya Ganjar, sekarang pindah ke Prabowo. Cerita-cerita di baliknya ini apa sebenarnya yang bisa? Jadi sebenarnya kita melihat sekelas Immanuel itu, dia tahu, bisa melihat udah pengalaman mengantarkan Pak Jokowi itu 2 kali bertarung dan dia menang. Nah, hasil komunikasi saya dengan Ebenezer, kenapa mesti sekarang ke Prabowo? Dan saya juga bertanya itu sebelum saya memutuskan bahwa saya akan menjadi ketua Prabowo Mania 08. Dia jawabnya simpel aja. John, saya mendukung yang menang. Itu dia bilang. Loh, kok bisa? Aku bilang, saya kan tahu posisi ini, katanya. Ini intuisi politik atau kalkulasi politik? Nah, beliau itu tentu dua-dua ini. Intuisinya sudah menyatakan bahwa dia harus pindah. Kalkulasi politiknya juga dia melihat berdasarkan tren. Survei. Nah, beberapa faktor mungkin dia sudah lihat ini. Ya kan? Nah, tapi yang saya dengar dari dia, bisikan itu, ada bisikan dia dengar dari Pak Jokowi, lu kesana aja, kira-kira begitu. Bisikan. Berarti ada bisikan langsung ini ya? Kayaknya begitu. Itu pengakuan dia. Kalau ada bisikan berarti ini bisikan ini nggak bisa diabaikan ini. Bang Henry gimana nih melihat ini? Perputaran Prabowo Mania 08 dari Jokowi Mania, tadinya mengusung Ganjar, sekarang mengusung Prabowo. Apalagi untuk konstelasi Sumatera Utara yang kita lihat sempat lah ya mengalami polarisasi pada tahun 2019 yang lalu ya. Bang John, Bang Henry. Jadi begini ya, masalah perubahan preferensi ini nanti kan preferensi politik ya. Itu sah-sah saja ya dalam dikaitkan dengan menjelang pemilu ya. Itu terjadi di mana-mana ya, bukan hanya di fenomena Indonesia ya. Tapi di banyak negara juga seperti itu. Dulunya pendukung capres yang ini, berikutnya capres yang ini gitu. Dan sekarang ini kan kalau kita lihat figur pemimpin nasional ya, yang kita sebutkan lah yang masih memang banyak yang punya komitmen terhadap bagaimana negara ini bisa besar gitu ya. Tapi Indonesia saya lihat punya 2 pemimpin yang masih eksis gitu. Yang lain kan belum terbukti. Seperti disampaikan oleh Bang John tadi kan, bahwa Ebenezer juga basis logikanya kan dikaitkan dengan mana pemimpin figur yang sudah teruji gitu kan seperti itu. Jadi 2 ini ya, Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Memang Pak Ganjar juga pemimpin, tapi kan orang masih melihat bahwa kapasitas kepemimpinannya masih level regional ya. Nah, ini kan level nasional gitu. Oke. Dan terbukti gitu ya ketika Pak Prabowo dengan menjadi menterinya Pak Jokowi, beliau menunjukkan bahwa
beliau adalah pemimpin untuk semua gitu. Meskipun pada awalnya beliau pada saat Pilpres sebelumnya itu punya barisan pendukung yang solid gitu ya. Tapi dia nyatakan bahwa sekarang kita dipimpin oleh presiden yang menang pemilu sah secara legal, konstitusional ya. Ya kita bangsa, saya diajak untuk bersama. Saya diajak bersama, ya dia komitmennya ya memang betul, memang dia mau membangun bangsa ini ya dia tidak melakukan hal-hal yang dianggap misalnya kalau di tempat lain kan itu kan akan dia tunjukkan bahwa apa keburukan lawan kita yang dulu gitu. Dia kan tidak, dia malah sinkron programnya dan banyak prestasi ya. Banyak prestasi semenjak dia menjadi Menteri Pertahanan di Indonesia. Konteksnya ini bukan lagi sebagai politisi tapi sudah jadi negarawan ya sepertinya ya. Seperti itu. Kalau saya lihat relawan ini pun kan pada umumnya mereka orang yang rasional kan. Ya. Orang yang rasional ini kan berarti mengkalkulasi itu bukan karena dia idola atau bukan gitu ya. Dia pasti kaitkan dengan apa yang logis, apa yang cocok. Jadi kalkulasinya tidak dihubungkan dengan masalah emosional lagi ya. Tapi lebih condong ke logika mereka bahwa memang ke depan ini program Pak Jokowi mereka anggap ya sudah tepat, ada beberapa kinerja yang harus dilanjutkan, ada beberapa hal yang harus dipertahankan gitu ya. Seperti apa itulah targetnya Pak Jokowi bahwa tahun 2040 itu kita harus keluar dari jebakan middle trap income itu. Nah, kelihatannya memang ya Pak Prabowo ini arah kebijakannya ke depan itu sinkron. Nah, jadi para relawan ini ya yang kalau memang beliau memang sudah buktikan, apa salahnya ya kita juga mendukung pemimpin yang seperti itu. Seberapa sulit kira-kira migrasi pemilih ini? Nah, tadinya kan Prabowo dan Pak Jokowi kan rivalitas, bahkan terjadi polarisasi yang sangat sengit, kuat dan tajam lah gitu ya kan. Migrasi antara pemilih Pak Jokowi yang kemarin sudah bisa menerima kenyataan politik atau realitas politik bahwa para relawan Jokowi yang tadinya dulu rivalitas dengan Pak Prabowo sekarang malah memilih Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Ya, logika perilaku politik masyarakat kita kan kalau dikaitkan dengan teori social movement ya. Gerakan sosial ya. Jadi ini kan kita masih belum rasional choice yang di depan ya. Masih dikaitkan dengan patrimoniality atau patrilineal patrilineal elektoral seperti itu. Jadi ketika mereka melihat para elit-elit relawan ini yang pada umumnya mereka itu adalah rasional dan terbukti mungkin selama beberapa tahun ini kan mereka kan kelihatannya tidak melulu meminta reward atas perjuangan mereka kan. Mereka tetap konsisten bahwa mereka mendukung Pak Jokowi dengan program pembangunannya gitu. Jadi demikian juga halnya dengan ini gitu. Begitu mereka simpulkan tadi kan misalnya kita juga dengar misalnya statement beberapa tokoh relawan itu, pengurus relawan di tingkat pusat, mereka nyatakan memang itu kami lihat sudah terbukti teruji gitu ya. Jadi demikian juga dengan pemilih di bawah nanti. Jadi mereka lihat ketika relawan bekerja, mereka akan tinggal diyakinkan, bahwa ini sama dengan yang dulu, ya kan, sama dengan dulu. Mungkin akan seperti itu, ya akan mereka lakukan ya. Memang pasti sulit, ya, pasti sulit karena ya meyakinkan orang untuk berubah, berubah pilihan itu. Itu kan perlu ada beberapa strategi mungkin Pak. Pak Bang Joni ini kan dengan timnya sudah menggodok itulah ya. Punya itu gitu ya. Tapi di dapur politik mereka. Iya. Kalau kita kan hanya melihat bagaimana perilaku sosial movement itu ya, gerakan sosial itu ya. Dari situ ya. Jadi memang di lapis bawah ya, apalagi kita angka pendidikan kita lihat ya. Itu rata-rata pemilih kita itu ya
melek hurufnya itu udah di atas 90%. Ya. Jadi akan lebih mudah untuk meyakinkannya. Apalagi jumlah pemilih juga sekarang udah 63% ya ke gen milenial ya. Iya. Milenial. Ya. Artinya mereka orang yang suka literasinya udah cukup tinggi, bagus gitu. Jadi dan kemudian emosinya juga cepat move on ya. Secara psikologis ya. Menjadi lebih rasional. Iya. Meskipun ya memang kalau dikaitkan dengan praktek demokrasi kita bukan demokrasi rasional ya. Oke. Bang John, seberapa ibaratnya ini kan susah nggak kira-kira Prabowo Mania 08 nanti mencuci kenangan buruk tentang figur ini? Ini kan dalam ini apanya ya kan? Mencuci kenangan ini kan karena figur Pak Prabowo kan ya sempat banyak terpengaruh secara negatif ya dengan pola-pola kampanye yang ini ya yang terpolarisasi lah kita bilang ya. Nah, ini kan untuk mencuci kenangan aja ketika misalnya pemilih tahun 2019 ini figur ini kayaknya kayak masih ada kenangan yang buruk nih mengenai ini. Coba gimana? Ya, baik Pak Adis. Sesungguhnya itu sebenarnya dengan bergabungnya Bapak Prabowo dengan Jokowi itu adalah salah satu fakta itu udah bisa terabaikan. Oke. Nah yang kedua, kita bisa tahu lah siapa orang-orang yang selalu membungkuskan vitamin, saya sebut ini vitamin, karena selama Pak Prabowo itu dicalonkan, ini yang kali keempat. Sekian 5 tahun itu muncul pertanyaan itu. Ya kan lah. Tapi Pak Prabowo dia sudah tahu bahwa itu akan muncul dan bagi dia itu tidak akan menjadi persoalan. Tidak akan pernah dia persoalkan itu. Biarlah itu menjadi satu sejarah. Tapi fakta kita lihat bahwa pada saat 2009, kalau nggak salah saya ya, bersama dengan Ibu Mega, Pro Mega, itu nggak ada muncul barang ini. Tiap ketiga, untuk menentukan seorang Menteri Pertahanan, ini kan kelasnya bergengsi. Ya kan? Bahkan kalau memang itu suatu fakta dilakukan penelitian atau analisa, ya berat loh dia itu menjadi seorang Menteri Pertahanan. Ya, nah, tapi faktanya sekarang, ya dia Menteri Pertahanan dan terbaik lagi. Jadi ini sudah boleh dibilang clear and clean. Ya, clear and clean. Kalau masih tetap itu dihembuskan, saya selalu bilang itu pertanyaan itu muncul. Selalu muncul pertanyaan itu. Muncul, selalu muncul. Dalam bentuk kampanye-kampanye. Saya bilang ke mereka, udah, ini kaset lama, lagu lama, kalian putar-putar, kasetnya sudah rusak, lagunya sudah rusak, telinga sakit mendengar, orang tak dengar lagi tuh. Nah itu saya bilang Fadis. Keyakinan Anda, baik pemilih ini tidak akan dengar itu lagi? Nah, saya yakin dengan kondisi sekarang ini, buktinya satu lagi nih, survei dia naik terus naik terus. Nah kalau itu laku yang mereka jual itu, tentu surveinya nggak signifikan seperti ini, ya. Nah jadi marilah kita cobalah menawarkan suatu program yang betul-betul bisa diterima masyarakat, ya, sehingga hal-hal yang negatif seperti itu yang sudah clear and clean digaungkan lagi, ya. Akhirnya nanti demokrasi kita ini kurang menarik di tengah-tengah pendidikan dan pengajaran tentang demokrasi. Saya kira itu. Ya. Kemudian untuk edukasi di tingkat daerah, grassroots yang di Kabupaten Kota gimana? Ini kan yang seperti bilang Bang Hendri tadi kan, ya level pendidikan mereka kan ya tidak bisa kita samakan di kota lah, sudah rasional. Kan lebih terikat pada emosi mereka kan untuk memilih gitu kan, preferensi politik ya kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjelaskan kepada grassroots ini, yang pertama dia mau kerja nyata. Lu mau jelasin apapun, kalau nggak nyata di depan mata dia, susah diterima oleh pikiran dia. Nah kita mau kasih tahu kepada mereka bahwa keberhasilan dari para Prabowo itu, satu adalah pertahanan Indonesia diperhitungkan di dulu. Dengan membangun struktur daripada alat-alat perang kita, ya itu mungkin mereka bisa lihat dan pengakuan dia adalah menteri terbaik gitu.
Ya, daripada kita berkutat terus Pak Prabowo itu seorang ini loh, nggak masuk akal mereka itu. Dia legend, dia ini, dia itu. Tapi kalau kita kasih tahu itu loh, kita sekarang ini kalau nggak salah saya nanti dikoreksi nomor 4 di Asia angkatan peralatan Indonesia kita diperhitungkan. Bisa nggak kira-kira Prabowo 08 misalnya memberikan satu garansi bahwa figur ini adalah figur pemersatu dan nasionalisme gitu. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan. Aldes, ini good point ini. Ya. Saya mau jelasin nih sedikit. Memang Pak Prabowo ini sekarang dikenal dengan Bapak Pemersatu Bangsa. Di kala saat itu ada Kadun dan Cebong. Kita bisa bayangkan kalau Pak Prabowo itu dia sangat berjiwa besar. Dia bergabung dengan pemerintahan demi bangsa, rakyat dan negara ini. Dia bersatu, dia akan bergabung dengan pemerintahan. Sehingga itu mengeliminasi yang namanya ada Kadun dan Cebong itu. Nah itu, dia adalah negarawan. Dia mau rela, ya kan, menjadi menteri, ya. Padahal itu adalah Pak Jokowi rival dia. Jangan salah, Pak Prabowo ini juga sudah melihat bahwa Pak Jokowi ini memang sungguh-sungguh juga menawarkan demi bangsa dan negara. Itu. Nah jadi sama visi mereka ini. Mereka bersatu itu untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan kemajuan, ya, negara Republik Indonesia. Makanya mereka bisa bersatu. Kalau Bang Henry melihatnya gimana, Pak? Untuk konteks Sumatera Utara, akseptabilitas yang dari tadinya Jokowi mania, ya preferensi pemilih Jokowi sekarang pindah ke Prabowo. Akseptabilitasnya gimana loh? Kalau kita melihatnya kan begini ya, struktur kelompok usia dari pemilih kita ini kan sekarang sudah membesar di tengah ya. Karena dulu kan dia piramidal seperti ini ya. Sekarang ini kaitannya berubah, dia menjadi seperti apa? Berbeda, di tengah itu besar. Bejana itu. Iya, jadi dikaitkan dengan beberapa catatan-catatan yang terkait dengan Pak Prabowo itu adalah punya catatan gelap gitu ya, itu istilahnya mungkin yang lebih soft ya. Saya kira tidak banyak lagi itu yang pemilih ini peduli tentang itu. Mereka lebih condong kelihatannya ya saya ini sekarang generasi yang nanti masa depannya itu juga kan pemimpin yang komitmennya untuk maju gitu. Ya, dari figur yang ada ini nanti kelihatannya sebesar itu Pak Prabowo itu. Nah satu, meskipun yang lainnya ya ada juga kan, tapi kan kalau lihat dari fenomena sekarang ini, apalagi dulu ya pemilu 2019 saya kira kan kemenangan Pak Prabowo di Sumatera Utara juga signifikan. Ya, cukup signifikan. Jadi angkanya di atas 45% lebih gitu ya. Jadi ceruk pemilih yang dulu itu kelihatannya sekitar 60-70% masih eksis untuk memilih Pak Prabowo. Ditambah dengan dukungan tadi pemilih yang meluber legasi dari apa itu, dari Jokowi mania dan lain-lain itu, ini pasti akan pasti meningkat lah. Mungkin ya kalau perhitungan saya ya pemilih Prabowo ini bisa sampai 60-70%. Ditambah kemarin sudah deklarasi lagi ya? Ya. 3 partai ya? Ditambah itu lagi, apalagi itu kan deklarasi dua partai lah sebenarnya, karena PKB kan sudah bergabung. Ya. Bertambah amunisi lagi deh ya. PAN dan Golkar ya. Sebelumnya ada PBB. Karena kan partai mendukung, mereka kan karena mau menang. Ya pasti akan mengerahkan berbagai strategi dan misalnya energi supaya pemilih-pemilihnya itu juga mendukung apa yang mereka usung gitu. Karena kan kalau dia memenangkan, ya otomatis kan ya seperti kita ketahui selama ini, kalau dia masuk koalisi pemerintahan, mereka akan punya banyak energi yang didapatkan dari proses itu gitu. Oke, saya mewakili beberapa pemikiran dari masyarakat. Kira-kira stigma terhadap Prabowo, apalagi dengan masuknya apalagi masuknya partai-partai Islam ke Prabowo kembali mendukung ini, masih ada nggak labeling itu? Kalau yang paling ditakuti sebenarnya, dan ini memang pekerjaan besar
dari Bang Johnsari Silau, kalau kita telusuri dari sejarah, ya mulai dari kemerdekaan kita, sejarah perjuangan bangsa kita, memang karakteristik sosial itu yang dihubungkan dengan sara itu tetap ada. Tapi setelah itu nggak bisa lepas, karena kita masih seperti itu. Edukasi terhadap kita baik di rumah tangga, di masyarakat, di pemerintahan masih seperti itu, masih membedakan. KTP kita aja jelaskan identitasnya apa, ya kan, tempatnya di mana, agama seperti apa, kan seperti itu. Ini nggak akan termukiri gitu, ya apalagi meskipun ya memang semakin modern ke depannya ya. Jadi kalau dikait dengan label yang mendukung Pak Prabowo 2019 dengan sekarang ini, tadi kan disampaikan oleh Bang Johnsari bahwa cara cebong dan apa itu kan kelihatannya sekarang ini nggak muncul lagi gitu. Apalagi media sosial orang apa yang tahu itu apa ya kan sudah melihat bahwa tidak banyak lagi celoteh dari netizen kita hari itu sudah jauh berkurang lah polarisasi. Jadi ya hal itu saya kira menjadi variabel yang memang tidak signifikan lagi kalau didorong sebagai black campaign. Oke. Ya kan. Jadi saya kira contohnya Filipina sekarang misalnya. Filipina presidennya itu anaknya Presiden Marcos yang dulu yang mereka ini diktator ya. Nah, mereka angkat di diktator ya kan. Nah, mereka hukum ya kan. Ternyata presiden itu sekarang anak kandungnya. Iya. Anak kandungnya Presiden Marcos. Itu apa gitu? Itu sekarang terjadi karena terjadi lompatan generasi. Jadi generasi yang tadi dikaitkan dengan tadi, ini generasi menengah ini mau besar gitu. Sehingga suara mereka ini lah yang menentukan siapa yang jadi pemenang pemilu berikutnya. Ditambah kan sekarang ini kan model-model sosialisasi ya kan dengan dukungan media digital ini malah lebih masif dibandingkan yang langsung sosialisasi langsung itu ya kan. Jadi media-media sosial ini menjadi bacaan sehari-hari. Jadi literasi orang sekarang ini basisnya media sosial. Ya. Anak saya aja ya, ini belajar nggak mau baca buku manual lagi. Ya. Dia ada dan handphone dan karena sudah open source semua ya. Seperti itu. Ya. Jadi artinya sekarang ini ya, saya kira kan timnya pemenang Pak Prabowo itu, saya lihat dari dulu sudah menggunakan media sosial ini sehingga mereka itu nanti akan lebih mudah untuk meyakinkan itu. Oke. Bang John, ya oleh ini sampai sekarang kan belum ada deklarasi dari Pak Jokowi apakah mendukung siapa gitu ya kan. Ini kan masih saling klaim lah ya kan. Kalau Prabowo Mania 08 kan merasa bahwa Pak Jokowi bersama mereka. Ini kan publik melihat Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa. Ini tentang siapa yang akan siapa yang akan menjadi pilihan politik yang dari Bang John gimana melihat ini seperti apa ini? Prabowo Mania 08 melihatnya seperti apa? Ini di lapangan di sini biasa. Jadi gini, supaya gini, Valdes, kita yakin bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden negarawan. Tentu dia tidak akan pernah kalau mengucapkan sesuatu itu udah dipertimbangkan dan pikir matang-matang, supaya tidak terjadi kegaduhan. Kan begitu nih. Tapi saya juga yakin bahkan tidak akan keluar dari mulut beliau sampai kapanpun kalau dia menyatakan siapapun itu akan dia dukung. Itu lebih safe dan lebih bagus sebagai seorang presiden dan negarawan. Tapi kita bisa lihat dengan beberapa indikator migrasi orang-orang yang pendukung tadinya itu Pak Jokowi sudah berpindah ke Pak Prabowo. Nah, tidak bisa juga kita nafikan bahwa dengan baiknya survei elektabilitasnya Pak Prabowo itu tidak terlepas daripada ada kedekatan, sehingga di situ ada orang melihat, masyarakat melihat kedekatan ini arahnya ke Pak Prabowo, kan begitu. Nah, itu salah satu indikator bahwa Pak Jokowi ini dia tidak mengucapkan dengan kata-kata,
tapi sikap dan perilakunya dia bahwa dia menunjukkan, ya, tinggal bagaimana sekarang kita mau melihat, ya kan begitu. Tapi saya yakin dia tidak akan pernah mengeluarkan ini keyakinan saya ini, ya. Saya dukung si A, saya dukung ini. Itu dia akan keluar dari. Seberapa yakin Prabowo Mania 08 bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo? Satu berdasarkan apa yang 70%, 90%, 100%. Kalau mau tanya aku kira udah 93% ini. Oh iya. karena kalau ketum kami bilang, Ebenezer bilang 90%. 10%-nya lagi. Ya, kemarin itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Nah, melihat situasi ini, hari ini saja kita bisa lihat 100 relawan yang sebagian itu dominan pendukung Pak Jokowi deklarasi nanti di Mampojek di rumah pemenangan Prabowo. Itu luar biasa, itu tambah terus untuk yang deklarasi kepada Pak Prabowo. Nah, jadi itu indikasi, itu faktor-faktor itu yang bisa kita lihat gambarannya bahwa memang arahnya. Jadi saya kira ya 95% lah. Yang 5% nanti buat kawan sebelah. Tidak. Prabowo Mania 08 ini menjadi koordinator nggak? Atau jadi salah satu rumah besar untuk kawan-kawan relawan yang lain? Atau memang atau diri sendiri, kemudian yang lain dia berpihak sendiri juga? Jadi memang ada juga relawan kita itu yang di tempat lain. Ada seperti Fauzia, itu juga ada membawahi relawan. Tapi saat ini relawan Prabowo Mania 08 ini sangat intens, ya, mungkin karena dialah pertama kali juga yang migrasi dari Jokowi pindah ke GP, dari GP masuk ke Prabowo Mania. Tentu dia melihat, waduh, kalau saya terus bisa di GP ini nanti ini peluangnya agak sedikit diragukan ini kan gitu, ya. Nah, tapi keputusan yang dia ambil pada hari itu adalah insting naluri politik, ya, melalui sosialnya, kira keputusan yang diambil sangat tepat. Tapi partai Pak Prabowo support ya sama semua relawan, support ya, Gerindra support ya, supporting. Jadi gini, saya mau sampaikan juga, partai itu perjuangannya berbeda. Artinya orang-orang di situ itu adalah orang-orang yang militan dengan partai. Ya, nah, artinya masyarakat Indonesia ini ada juga yang sangat militan dengan partai, ada juga yang tidak militan dengan partai, tapi dia militan dengan figur. Nah, yang diakomodir oleh relawan ini adalah yang militan dengan figurnya, figur Pak Prabowo. Nah, itu. Bang Hendri, kalau melihat menganalisis soal yang tadi gimana? Jadi sinyal Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini kan, ya, artinya kan masih interpretatif ya. Kita masih melihatnya secara interpretatif karena belum ada speech ya, belum ada speak up gitu. Ya, gestur beliau kan bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi meskipun secara formal dia ada bagian dari partai PDIP, ya kan, dan itu juga dideklarasikan Pak Prabowo, dia adalah presiden kita, ya. Sehingga itu memang semua orang harus merasa bahwa dia bagian dari pemimpin bersama gitu. Jadi seperti yang sampai Pak Menjon tadi, kelihatannya Pak Jokowi itu memang ya harus dari gesturnya lah dia menunjukkan bahwa dia itu mendukung semua gitu. Tidak satu pun yang dia berpihak. Nah, sekarang kan bagaimana figur-figur yang menjadi capres ini ya dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya, memanfaatkan endorse dari Pak Jokowi itu, memanfaatkan ya, endorse-nya dari gunakan. Jadi endorse-nya itu ya misalnya dan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, dia dengan teknologi media digitalnya itu hasilnya nanti. Sehingga ini membuat ya orang yang menonton dari handphone, menonton di TV, membaca koran yang dan cerita-cerita di warung itu lagi
kelihatannya Pak Prabowo ini memang orang yang betul saya sampaikan tadi ya, orang yang betul memang akan melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi gitu. Meskipun Pak Ganjar pun juga secara langsung menyatakan bahwa dia akan melanjutkan itu gitu. Nah, cuma Pak Anies yang bilang mereka akan berubah kan, kami kan berubah. Ya, kelihatannya ya masyarakat kita ini, ya kan, belum nyaman dengan perubahan. Dan dia lebih suka dengan bagaimana keberlanjutan. Karena banyak dilihat program-program Pak Jokowi ini berpihak kepada rakyat. Kecuali misalnya program pembangunan itu kurang berpihak kepada rakyat, mungkin orang akan minta perubahan. Pak Henry melihat perubahan nggak? Perubahan perilaku politik dari Prabowo. Ya, kalau tahun 2019 kan agak meledak-ledak kan, sekarang agak santai. Saya kira kan kematangan berpolitik dan kedewasaan belajar menjadi penyelenggara negara itu akan membuatnya memang menjadi matang ya. Menjadi wise gitu ya. Lebih bijaksana. Kalau saya lihat sekarang ini ya, bukan karena saya menjadi pendukung Prabowo, bukan. Saya tetap objektif. Nggak bisa. Tapi kan kita analisis dari gesturnya juga kan, dan statement-statement beliau ketika ada deklarasi, kemudian ada pidato politik, ternyata kan lebih santun sekarang. Santun itu apakah cermin dari dalam? Saya kira ya proses itu akan seperti itu juga kan. Semakin tua kita, semakin dewasa kita akan semakin santun. Semakin wise ya. Semakin wise dia gitu ya. Jadi mungkin ya proses yang dulunya itu memang apalagi orang di sekitar beliau itu dulunya memang seperti itu semangatnya kan berapi-api gitu kan. Dia tapi terpacu untuk tetap dalam berapi-api juga gitu. Ada pengaruh lingkungan juga situ kayaknya. Iya. Tapi sekarang lingkungannya lebih adem. Itu lebih itu pematang dia. Jadi artinya dia ada tahapan-tahapan yang membuat beliau itu menjadi lebih wise, matang, dan memang berkesimpulan bahwa memang saya ini negara harus membangun bangsa ini untuk kepentingan semua, bukan untuk kepentingan kelompok. Beliau udah membuktikan itu ya dengan logo ya, dengan dukung Pak Jokowi kemarin. Itu secara politik di negara-negara lain misalnya nggak ada itu, misalnya kalau kita udah kalah. Jadi oposisi bisa. Kita aja kan dulu seperti itu, kalau kalah ya oposisi gitu. Kecuali masa Orde Baru kan lain lagi kan. Iya. Bang Jonsari, dapat target nggak dari Ebenezer untuk Prabowo Mania 08 di Sumatera Utara? Ya, jadi waktu deklarasi di tanggal 6 itu di Danau Toba Internasional kita dikasih target. Nah, jadi secara kepartaian Gerindra itu udah set out. Secara struktural udah mantap, sudah mapan. Nah, ini kita dikasih target itu minimal itu hampir harus dapat itu di 80%. 80% ya. Jadi kemarin itu udah 50, kita ditargetkan Bang Joni ini harus bisa suatu taraf 80%. Nah, itu suatu hal yang mungkin tidak muluk-muluk. Kita akan bekerja keras dengan melihat pergeseran ini. Khususnya ini saya lihat di Bonapasogit Bonapasogit kemarin kita deklarasi di Banidi itu bisa hadir 1.500 orang. Ya itu luar biasa. Yang tadinya terus terang aja 2019 di Bonapasogit itu dari 4 anggota dewan kita 0 di Toba itu. Lihat kan? Dibahas dari 5 kalau nggak salah sih 3-1 gitu. Di Samosir habis. Ya kan? Tapi dengan kemarin pergerakan yang kita lakukan itu, ya udah banyak yang mengaku bahwa kali ini aku pilih Prabowo. Apa pertimbangan mereka? Kalau dilihat dari survei riset kecil-kecilan di lapangan, nah kan pasti ada 1, 2 atau 3, 4 yang ditanya ya kan. Jadi pertimbangan mereka itu memang Pak Prabowo itu adalah negarawan. Oh gitu ya. Itu besar poinnya ya, tinggi poinnya. Iya gitu. Itu tadi yang seperti dibilang sama Henry itu, dengan bergabungnya dia. Ini terus terang aja, manusia yang rendah hati loh. Kalau dia tidak rendah hati, mana mau dia bergaul dengan yang udah rivalitas
Bahkan kalau kita lihat sudah sangat berdarah-darah namanya itu dulu itu kan. Ya kan? Tapi dia bilang demi bangsa, negara dan rakyat kita harus bergabung. Kita bersatu. Kita lihat kepentingan rakyat ini, kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang membuat kita juga, dan orang juga cukup memahami itu sekarang. Sudah lebih melihat mendalami ya perjalanan politiknya Prabowo ya. Betul. Nah, ada juga sampai sekarang pun kita lihat, kita bisa buktikan loyalitasnya dan tata krama santunnya Pak Prabowo ini kepada Pak Jokowi itu luar biasa. Bisa kita lihat dengan menteri-menteri yang lain itu sangat santun dia. Nah, ini mungkin salah satu juga yang dilihat oleh orang, ya kan? Dengan mungkin yang seperti tadi itu menarik itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa dengan sikap, tingkah laku dan cara pikir dan cara ngomongnya Pak Prabowo saat ini. Meledak-ledak eksplosif sekali. Itu tidak terlepas daripada seperti yang Aldis tadi bilang, dia bergaul terus dengan Pak Jokowi. Oh begini nih, ikuti dulu. Bahkan boleh kita lihat sekarang nih, ya. Saya mau sampaikan itu dulu waktu kita melakukan acara Natal Nasional. Ya, oke. Di Sumatera Utara, kebetulan saya ketua. Itu sangat luar biasa. Biasanya beliau itu pidato itu 1 jam, 1,5 jam. Ternyata begitu dia datang, naik ke panggung, dia sedikit ada bicara kebangsaan, bicara NKRI, Pancasila, ya kedamaian semua dia bicara itu. Habis itu dia lihat, di sini ada pen ini, kok mau nyanyi guys? 3 lagu. Itu spektakuler itu. Oh iya ya. Dari situ dia sekarang, dia bertemu dengan masyarakat, dia selfie, dia bicara. Gaya Jokowi itu salah satu fakta kepada pemirsa Valdes Poso ini harus ditegaskan ini betul-betul turunan daripada Pak Jokowi yang dipakai oleh Pak Prabowo. Oh iya Itu luar biasa. Berarti semua roh positif dari Pak Jokowi itu sudah pindah ke Pak Prabowo ya. Sudah jadi kayak semacam ada reinkarnasi politik lah ya di dalam tubuh Pak Prabowo ya. Dan dia betul-betul itu diikuti. Dan boleh kita lihat, dia tidak ada seperti bersandiwara mengikuti, tidak. Dia orang tulus, dia ikuti itu. Luar biasa. Oke, ada closing statement. Menurut saya kan melihatnya begini ya. Jadi Pak Prabowo itu kan figur yang adaptable ya. Jadi harapan kita nanti kalau terpilih jadi pemimpin tetap dia mempertahankan itu profilnya yang sejuk seperti ini gitu. Jangan nanti adaptable lagi dengan kalau ada lingkungannya yang itu yang kita khawatirkan seperti itu ya. Jadi tetap dia itu yang kita harapkan. Sudah konsisten lah dengan karakter itu ya. Seperti itu ya kan. Karena ya memang kalau orang sudah menduduki posisi paling tinggi itu, karena kan posisi presiden tertinggi kan, dan dia punya otoritas yang sangat luar biasa. Jadi kapan saja bisa melakukan hal-hal yang dia, karena dia semua kan incas untuk satu negara, dia yang bikin komen, saya perintahkan ini gitu, seperti itu. Jadi harapan kita dia juga akan di sekitarnya nanti tidak tinggal orang yang bisa juga yang itulah yang bisa ya seperti Pak Jokowi ini lah. Jadi membuat adem suasana membuat Pak Prabowo itu tetap dia menjadi orang yang konsisten untuk negara dan bangsa. Betul. Seperti kata orang bijak, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Betul. Prabowo bisa konsisten seperti itu. Oke, kami tutup cakap-cakap di Prosumo TV. Mudah-mudahan dapat insight ada di sini. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Des. Ya. Semut top.